Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zaptafeni. Saya dari kelas 432. Di sini saya ingin mempresentasikan perencanaan karir. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan konsep-konsep dasar perencanaan karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerja yang pernah dijadikan oleh seseorang dalam masa karirnya. Jenjang karir adalah model posisi pekerja berurutan yang membentuk karir seseorang. Jalur karir adalah untuk jabatan atau pekerja yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan. Pengembangan karir adalah pengembangan terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rancangan karir pribadinya. Yang kedua, pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Pengembangan karir mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya. Yang ketiga, arti penting perencanaan karir. Mengapa karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam? Ia membutuhkan pekerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Yang keempat, alasan perencanaan karir itu penting. Beberapa alasan membuat perencanaan karir itu sangat penting, di antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang. 2. Untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga. 3. Untuk mempelajari hal-hal baru. 4. Dan tentunya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Yang kelima, elemen utama perencanaan karir atau career planning. Pada dasarnya perencanaan karir terdiri dari dua elemen utama, yaitu 1. Perencanaan karir individual atau individual career planning. 2. Perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. 1. Perencanaan karir individual atau individual career planning. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnosis dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir meliputi 1. Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, referensi, kebutuhan, ataupun jangka karir atau karir action. B. Penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kemampuan yang tersedia, baik di dalam maupun di luar organisasional. C. Menyusun tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. D. Pencocokan kesepakatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. E. Perencanaan transisi karir. 2. Perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan menjumlahkan aktivitas karir yang lebih menitikberatkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuan program perencanaan karir atau karir organisasional adalah A. Mengembangkan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia. B. Kesepakatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur-jalur karir yang baru. C. Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis. D. Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. E. Peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal. F. Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. G. Suatu metode penentuan kebutuhan pelatih dan pengembangan. Nah, langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut. 1. Penilaian diri sendiri. 2. Menentukan tujuan karir. 3. Menyiapkan rencana-rencana. 4. Melaksanakan rencana-rencana. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri mengenai peluang-peluang, kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesepakatan karir.
2. Menentukan tujuan karir. Setelah orang dapat nilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. 3. Menyiapkan rencana-rencana. Tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 4. Melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasi satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkat dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Manfaat perencanaan karir. 1. Memprediksi kebutuhan masa depan. 2. Menyelenggarakan strategi dengan memenuhi kebutuhan SDM. 3. Mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam. 4. Mengurangi turnover karyawan. 5. Mendorong pertumbuhan pribadi karyawan dan mewujudkan aspirasi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap kehidupan karir. 2. Dasar karir. 1. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkat dalam hidupnya. 2. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman berbeda satu dengan yang lain. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menyelesaikan jalan bagi orang-orang memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir, yaitu antara lain A. Kemampuan manajerial. Tujuan karir bagi manajer adalah untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, analisis, dan kemampuan emosional. B. Kemampuan fungsional teknis. Digunakan pada teknisi yang akan melanjutkan pengembangan dari bakat teknisinya. Orang-orang tersebut tidak mencapai kedudukan dalam manajerial. C. Keamanan. Digunakan untuk kesadaran kemampuan individu untuk memantapkan kesadaran karir mereka. D. Kreativitas. Seseorang akan kreatif memiliki sedikit tiap seperti perusahaan. Mereka ingin menciptakan atau membangun sesuatu yang benar-benar milik mereka. E. Otonomi dan kebebasan. Dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasional. Mereka menilai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri dan bekerja pada langkah mereka sendiri. Tipe jalur karir. Jalur karir tradisional di mana kemajuan karyawan dalam organisasional adalah lurus ke depan dari satu pekerja khusus ke pekerja selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerja yang terdahulu adalah inti persiapan untuk mewujud tingkat kerja yang lebih tinggi. Jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesepakatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jalur karir 2. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialisi teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Tujuan perencanaan karir. Tujuan keseluruhan perencanaan karir adalah menentukan jalur karir yang diinginkan seseorang karyawan untuk mencapai tujuan karir. Ini memberikan kontinuitas, ketertiban, dan makna bagi kehidupan seseorang karyawan yang mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasional. Pengembangan karir atau career development meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. 1. Pekerja itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. 2. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh pemerintah pekerjaan yang spesifik. 3. Pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntunan pekerja.
4. Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direkrutsi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerja individu yang rasional. Manfaat pengembangan karir. Pengembangan karir dapat dimanfaatkan bagi orang-orang maupun karyawan. A. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat 1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 3. Menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 4. Mengurangi frustasi karyawan. 5. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. 6. Meningkatkan nama baik organisasi. B. Bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat 1. Menggunakan potensi seorang dengan sepenuhnya. 2. Menambahkan tentang dalam bekerja. 3. Meningkatkan otonomi. 4. Meningkatkan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.